Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari bersama dengan saya berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman di pagi yang baik ini. Terima kasih, segala puji hormat dan syukur hanya bagi Tuhan saja. Buat pertolongan Tuhan sampai dengan pagi hari ini. Kami ada hanya karena kebaikan Tuhan. Kami buka hati kami menerima firman-Mu. Bersabdalah. Kami semua mau semakin mengenal rencana Tuhan dan hidup dalam kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, kita akan membaca firman Tuhan dan tema pagi hari ini yaitu bersiaplah melewati masa penantian. Itu adalah tema kita pada pagi ini. Kita membuka dalam Alkitab kita Maleakhi pasal 3 mulai ayat yang pertama saya baca. Maleakhi 3, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Saudara sekalian, di zaman ini saudara dan saya adalah orang-orang yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Kitalah imam itu, imamat yang rajani, imam-imam rohani di dalam Yesus. Kita gereja. Firman Allah berkata dalam Maleakhi 3 ayat 1, Tuhan datang, hadir masuk di dalam baitnya dengan mendadak. Saudara, kata mendadak artinya tiba-tiba. Kita gak bisa menduga, kita gak bisa menentukan, mengira-ngira kapan dia datang. Tiba-tiba Tuhan ini sudah ada di dalam baitnya. Dan apa yang dia kerjakan, dikatakan bahwa dia masuk di dalam baitnya dan dia mulai mengadakan proses pemurnian. Saudara sekalian, proses pemurnian ini bertujuan untuk mendapatkan orang-orang yang spiritualitasnya itu berkualitas. Orang-orang yang benar-benar memiliki iman yang sungguh. Orang-orang yang benar-benar mengasihi Yesus. Orang-orang yang benar-benar mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Firman Allah berkata, ketika dia datang dengan mendadak, saya mau katakan bahwa akan ada proses pemurnian yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Dan proses itu akan terjadi dengan tiba-tiba. Tanpa kita duga, tanpa kita mengira. Dia hadir dalam hidup kita. Dan dia mulai mengadakan pembenahan. Dia mulai mengadakan pemurnian. Sebagaimana tema kita yaitu bersiaplah melewati masa penantian. Maka masa-masa pemurnian itu saya sebut dengan masa-masa penantian. Tuhan sedang mencari orang Kristen yang berbobot. Orang Kristen yang benar-benar mencintai dia. Bukan sekedar beridentitas Kristen. Tetapi sungguh-sungguh iman itu muncul nyata. Tetapi sungguh-sungguh hidupnya dikuasai oleh firman. Orang Kristen hidupnya harus dikuasai oleh firman. Benar-benar dia menjadi garam dan terang dunia. Orang Kristen dipanggil untuk menjadi saksi. Jangan sampai dosa menutupi kita sehingga hidup kita tidak menjadi saksi. Berulang kali dan banyak kali kehidupan seseorang bukan mempermuliakan Tuhan, tetapi mempermalukan Tuhan. Dan kadang-kadang saudara sekalian, itu terjadi di tengah-tengah perhimpunan kita.
yang mengaku sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang mengasihi Yesus. Untuk itulah firman Allah berkata, Dia akan hadir memurnikan, mentahirkan, menyucikan, agar kita menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di dalam Maleakhi 3 ayat 13, mari kita lihat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Jadi saudara sekalian, ada satu keadaan yang sedang terjadi di mana ada orang-orang memperhatikan bagaimana kehidupan dari dua golongan, orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan mereka melihat bahwa dalam dua golongan ini dengan cara hidup yang berbeda, sepertinya keadaan mereka tidak jauh berbeda. Keadaan hidup mereka sama. Bahkan mereka berkata apa? Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik, tetapi dengan mencobai Allah, artinya dengan melakukan kejahatan pun mereka luput. Mereka seolah-olah tidak mendapat hukuman. Mereka mencuri, mereka berzina, mereka kawin cerai. Hidup mereka enak-enak saja. Mereka sehat. Mereka punya pekerjaan baik, mereka punya uang. Mereka punya bisnis sepertinya berkembang, bertambah besar. Dari segi fisik, finansial, mereka tidak bermasalah. Sekalipun cara hidup mereka seperti itu. Nah, ini yang ditampilkan dalam kitab Maleakhi. Maka kemudian di dalam ayat 16, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Artinya bahwa orang Kristen, orang-orang percaya, orang-orang kudus Allah yang hidup mempertahankan iman mereka, mereka harus mengerti satu kebenaran, yaitu apa? Saya baca ayat 16 selanjutnya. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Firman Allah berkata, Tuhan perhatikan, Tuhan dengar, Tuhan simak setiap detik demi detik. Tuhan mengawasi dengan begitu siaga. Dan tidak ada satu perbuatan, perkataan, pikiran yang dapat tersembunyi, yang dapat disembunyikan di hadapan Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan perhatikan. Bahkan saudara perhatikan di situ dikatakan bahwa ada satu kitab peringatan ditulis di hadapannya, di hadapan Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Kalau hari ini antara yang Kristen sejati dengan yang Kristen imitasi seolah-olah tidak ada beda, saudara jangan putus asa. Sebab Alkitab sudah berkata, ada sebuah kitab yang terbuka di dalam sorga. Dan kitab itu setiap detik ditulis oleh para malaikat. Ditulis, ada sebuah kitab yang mencatat semua perbuatan. Dikatakan semua perbuatan daripada orang-orang yang takut akan Tuhan, yang menghormati namanya. Itu ditulis peringatannya. Kitab peringatan itu ditulis. Jadi Tuhan lihat, Tuhan tahu. Masalahnya ketika saudara berpikir, untuk apa saya hidup benar, saya hidup suci, saya belajar bekerja keras, saya tidak mau mencuri, tidak mau mengkorupsi, saya tidak mau berdusta, saya mengalah, saya mengampuni musuh, saya memberkati musuh. Untuk apa saya lakukan hal-hal rohani? Sementara mereka yang hidup jahat, mereka tidak mengalami penghukuman, mereka baik-baik saja. Saudara jangan putus asa. Ingat, kita ada di masa penantian.
Sebuah kitab Tuhan catat. Dan Tuhan akan membedakan antara orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia dengan orang-orang yang tidak mengasihi Dia. Matius 3 ayat 12. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara sekalian, akan ada pemisahan antara anak-anak Allah yang berbuah, yang hidupnya berbuah, yang menyenangkan Tuhan, yang menjadi berkat, dengan mereka yang hidupnya tidak berbuah. Apa yang Tuhan pakai sebagai alat untuk menampi dalam proses penampian? Yang pertama, melalui pengajaran firman Tuhan yang jujur dan murni, yang menempelak dan menyatakan dosa. Gereja akan ditampi, dimurnikan pertama melalui pengajaran firman Allah. Artinya akan ada orang yang menolak pengajaran firman, saudara sekalian. Dalam Yohanes 6 ayat 60, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapa sanggup mendengarkannya? Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Murid-murid mendengar perkataan Yesus mengenai roti kehidupan, bahwa Dia roti yang turun dari surga, bagaimana Dia datang sebagai juru selamat, dan pengajaran-pengajaran dari Yesus. Dia menyatakan siapa dirinya. Dan murid-murid berkata, itu pengajaran kata-kata ini keras. Dan mereka mengundurkan diri, tidak mengikut Dia. Sudah ada proses penampian antara murid-murid yang sejati, yang tetap tinggal di dalam tangan Tuhan, dengan murid-murid yang tidak sejati, yang kemudian terbawa dalam proses penampian. Mereka pergi, mereka hilang. Lewat apa? Lewat pengajaran firman. Saudara, Stefanus ketika dia dirajam oleh batu, dikatakan bahwa dia bersaksi di depan mahkamah agama, dan semua orang mendengarnya. Dan firman Allah berkata, ketika mereka mendengar khotbah Stefanus, hati mereka sangat tertusuk. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Saudara bisa paham? Firman Allah disampaikan dengan urapan, tapi orang-orang itu marah. Mereka emosi, mereka mengertakkan gigi mereka. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus tidak diam, dia kembali bicara. Lalu katanya, dia menyampaikan kebenaran, apa yang dia lihat, apa yang dia terima, penyataan dari Allah dia sampaikan, dia ucapkan. Sungguh aku melihat langit terbuka, anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Inilah detik-detik di mana Stefanus dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Dia menyampaikan firman di depan mahkamah agama. Mereka marah, mereka menyeret dia keluar. Dan dia, ketika Yesus menyatakan diri dari sorga, dia berkata, aku melihat langit terbuka, aku melihat kemuliaan Allah. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, anak manusia di sebelah kanan Allah. Mereka menutup telinga dan mereka menyerbu dia. Dan saat itu mereka memutuskan untuk membunuh dia. Saudara sekalian, masa penampian. Lewat kebenaran firman Allah, ada orang yang menerima firman dengan segala kerendahan hati. Waktu ditegur dia terima. Dia memberi dirinya dibasuh oleh air firman Allah. Tetapi ada orang yang menutup telinga mereka dari kebenaran. Mereka terpancing emosi. Mereka mungkin ada yang tidak setuju. Ada yang merasa tersinggung. Ada yang menolak. Apapun alasannya, tetapi firman akan memisahkan antara orang Kristen yang sejati dengan yang imitasi. Inilah masa penampian di mana Tuhan menggunakan firman-Nya. Dengar baik-baik. Pengajaran firman yang jujur dan murni, yang menempelak dan menyatakan dosa, itu akan memisahkan mana gandum, mana lalang, mana domba, mana kambing.
Di dalam 2 Timotius 4 ayat 3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Saudara bisa bayangkan, seperti inilah akhir zaman, keadaan di mana kita tinggal. Ketika orang tidak mau menerima nasihat firman, ketika mereka tersinggung, ketika mereka merasa bahwa seolah-olah mereka disudutkan, dipermalukan. Padahal firman Allah ya dan amin. Benar dikatakan benar, ya dikatakan ya. Salah dikatakan salah, tidak dikatakan tidak. Tetapi kemudian mereka menolak itu. Dan kemudian mereka mulai pergi dan mencari firman Allah. Yang mereka sebut dengan firman. Tetapi sesuai dengan keinginan telinganya. Memuaskan keinginan telinganya. Akan ada Injil palsu. Pengajaran-pengajaran sesat. Dan orang-orang yang tidak lulus dalam masa penantian, mereka akan terbawa oleh pengajaran-pengajaran yang sesat. Saudara, kalau saudara ke gereja, saudara harus berdoa. Minta Tuhan bicara apa yang Tuhan mau kepadaku. Dan kalau saudara sudah sampai pada jam ibadah di gereja, dalam ruangan ibadah, dan sementara saudara dengar firman, saudara jaga hati dengan baik-baik. Terima setiap perkataan yang berkuasa untuk menyelamatkan kita. Dalam Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara sekalian, umat binasa, umat Allah binasa. Lewat masa penantian, ketika Allah menyampaikan firman yang tulus dan murni untuk menemplak dan menyatakan dosa. Tapi pada saat itulah ada sebagian umat Allah yang menolak pengenalan itu. Dan mereka binasa. Saudaraku, kita sedang ditampi pada hari-hari ini. Yang memiliki kualitas firman yang memadai, itu yang akan bertahan. Saudaraku, jadilah seperti jemaat mula-mula. Dalam Kisah 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini yang Tuhan mau. Jangan heran, dalam gereja mula-mula, mujizat terjadi luar biasa. Terjadi perbedaan yang tegas antara orang-orang yang menolak, antara mereka yang menolak dengan mereka yang menerima Yesus. Mereka yang menerima firman dan mereka yang menolak firman. Tetapi firman Allah berkata di dalam Kisah Rasul tadi, mereka bertekun dalam pengajaran, dalam firman. Mereka dimurnikan, mereka dikuduskan, mereka disucikan, belenggu dosa dipatahkan, hidup dipulihkan. Dan Tuhan ada bersama dengan jemaatnya. Saudara sekalian, ada banyak hal yang Tuhan pakai untuk menampi hidup kita. Tetapi di pagi yang baik ini, kita sudah belajar mulai dari yang pertama, yaitu ketika Tuhan menggunakan firman Allah. Pengajaran firman yang jujur dan murni yang akan menemplak dan menyatakan dosa. Maka di situ akan nampak mana gandum dan lalang, mana domba dan kambing. Yang menolak firman dan yang menerima firman. Yang setuju untuk firman mengubahkan hidup mereka. Saya percaya di hari ini, saudara akan dapat kekuatan baru dari firman Tuhan. Saudara akan dimotivasi untuk terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Segala puji bagi nama Tuhan. Jadilah umat yang kuat. Sebab saudara disertai oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Jadilah kuat dan nikmatilah penyertaan kehadiran Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman di pagi ini. Berkati setiap telinga yang sudah mendengar seluruh sidang jemaat. Siapapun yang sudah mendengar siaran ini, Tuhan tolong setiap mereka. Berikan hati yang luas, yang lapang untuk menerima firman. Karena kami tahu ketika kami menerima firman, kami sedang menerima berkat terbesar yang turun dari sorga. Injil yang dapat menyelamatkan hidup kami.
Firman yang membersihkan hati kami. Bahkan lewat firman, ketika kami percaya, kami melihat kemuliaan Allah. Bicara terus Tuhan. Nyatakan apa yang salah di dalam hidup kami. Nyatakan apa yang masih kurang yang Engkau inginkan untuk terus kami benahi, perbaiki. Berfirman, katakanlah Tuhan. Sampaikanlah itu. Kami siap mendengar. Kami setuju dan mau melakukannya. Terima kasih, berkati gembala, memberi kesehatan, kekuatan, memberi umur panjang, urapan baru di dalam nama Yesus. Menjadi alat dalam tangan Tuhan. Staf gembala, hamba-hamba Tuhan, seluruh diaken, seluruh aktivis pelayan, Tuhan menolong kami setia melewati masa-masa penampian. Tetap satu di dalam Tuhan. Karena itulah menjadi kehendak Allah. Kami setia sampai langkah terakhir. Kami bersyukur ada satu kitab peringatan yang ditulis mencatat segala perbuatan, kesetiaan kami, pelayanan kami, orang-orang yang dibenarkan oleh darah Yesus, membuat kami bersemangat untuk terus maju karena mata Tuhan memperhatikan, mengamati dan siap menolong kami. Terima kasih, berkatilah pekerjaan, pendidikan, kesehatan umat-Mu dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa, Tuhan tolong negara kami, provinsi, kota, Bapak Presiden Joko Widodo, seluruh menteri yang ada diberkati, dokter, perawat diberkati, sembuhkan Indonesia dari pandemi COVID-19 dalam nama Yesus. Kami sehat dan kuat oleh anugerah Tuhan. Kami akan kembali beraktivitas dengan penuh ucapan syukur di hari yang penuh dengan keajaiban Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, saudara sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus. Dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.